warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Chandra Supriyadi. Saya akan membawakan simulasi modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia di sesi 13, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dalam angka 5. Ya, baik, ibu-ibu semuanya ya. Tadi ibu-ibu telah menonton sebuah film yang sangat dan memotivasi tentang bocah yang hanya bisa menggelinding tanpa tangan dengan hanya bisa menggelinding ya, seperti itu. Tadi juga telah dibentuk kelompok 4 kelompok untuk bagaimana tadi mungkin apa yang harus dilakukan oleh keluarga melihat kondisi Ihsan yang memiliki keterbatasan begitu, ibu-ibu ya. Baik, dari ibu siapa? Oh iya, ibu. Oh iya, gitu ya tadi. Terus jadi pastikannya kita harus tetap memberikan semangat tuh, motivasi sehingga Ihsan itu tetap bersemangat ya. Iya. Kemudian oh iya ibu ya, jangan menjauhinya seperti itu, karena meskipun berbeda secara fisik dengan kita, itu tetap anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Bu, seperti itu ya. Ya ibu, iya di sangat luar biasa ya, keluarganya juga sangat mendukung tanpa rasa malu, memiliki anak istimewa, tetap menyayangi sepenuh hati ya ibu. Ibu gimana? Oh ya, tetap harus diajak bergaul, Bu ya, jadi bisa nanti teman-teman misalnya kan, teman-temannya tetap datang ke rumah, memberikan semangat, Bu ya, bermain bersama seperti itu. Iya. Nanti kan kita juga bisa melihat di flip chart 5, Bu ya, tentang pelayanan disabilitas oleh keluarga atau di Buku Pintar halaman 7 ya, untuk ibu-ibu yang di belakang. Nah, bisa dilihat Bu di halaman Buku Pintar di halaman 7. Nah, ini flip chartnya Ibu, saya sudah tempel di atas ya. Bentar, Bu. Flip chart ya, flip chart 5. Sebentar, Perlihatkan pas plate chatnya. oh iya, ini juga di atas ya. Ya. Saya bacanya biar nggak terus melihat ke atas ibu-ibu ya. Nah, di chat 5 itu berisi pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga, ibu-ibu. Yang pertama, memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, atau yang istilah sekarang itu gizi seimbang, ibu-ibu, seperti itu ya. Kemudian memandikannya 2 kali sehari, melatih membersihkan diri, mandi sikat gigi ya, meskipun anak kita mempunyai keterbatasan penyandang disabilitas, kita tetap harus memperhatikan kebersihannya ya, seperti itu ibu-ibu. Mengganti alas tidur ya, bisanya kan anak kita tuh yang disabilitas suka ngompol, Bu ya, di tempat tidur itu harus membersihkan tempat ini, diganti spraynya, bantalnya ya, seperti itu. Kemudian memberikan kasih sayang
dan perhatian. Tentu saja ya, sebagai orang tua harus tetap selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya seperti itu untuk anak-anak kita ibu ya. Iya. Seperti itu tetap harus penuh hati, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman, tetap harus kita lindungi ya Iya. anak-anak kita semuanya tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Kemudian mengajak bicara atau berkomunikasi, karena bagaimanapun harus dilatih bu ya anak-anak kita berkomunikasi, sehingga biar tidak minder bu, biar tidak jadi anak yang pemalu meskipun memiliki keterbatasan bu ya, seperti itu. Kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Jadi kita harus mengajarkan akhlak bu ya, seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Kemudian membuatkan akte kelahiran bu ya. Jadi meskipun anak ibu memiliki keterbatasan secara fisik bu ya, dan tetap harus dibuatkan akte kelahiran dan tetap harus dimasukkan ke kartu keluarga. Jangan sampai di beberapa kasus yang lain karena anaknya disabilitas tidak diakui, tidak dimasukkan ke akte kelahiran dan ke kartu keluarga. Jangan sampai seperti itu ya, itu perbuatan yang salah dalam keluarga. Kemudian membawa ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Tetap harus diperiksa bu ya kesehatannya. Kita harus tetap menjaga supaya anak kita tetap sehat, riang dan gembira. Nah terus harus selalu memberikan obat sesuai kebutuhannya bu ya. Sesuaikan, dan obat, vitamin dan yang lain juga bisa itu untuk untuk daya tahan tubuhnya juga, seperti itu ibu ya. Vitaminnya. Iya, vitamin, betul. Nah ini memberikan kesempatan bermain dengan tetangga, dengan teman-temannya ya. Jadi biar bersosialisasi ya, atau kenal dengan lingkungannya, seperti itu, dengan teman-teman sebayanya, seperti itu. Memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh. Misalnya ya yang mungkin pas lahir tangannya atau kakinya mungkin agak susah bu ya, mungkin kalau bahasa Sundanya suka agak leles ya. Nah itu dilatih bu, bisa menggerak, misalnya membawa cangkir atau menggerakkan gimana kan atas ke bawah, seperti itu bisa bu. Kemudian menjaga dari kekerasan eksploitasi bu. Contoh ketika ibu ke pasar nih, suka ada lihat bu anak kecil yang maaf tidak memiliki kaki disuruh jadi pengemis ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus disuruh minta-minta. Kita harus menjaga sepenuh hati, jiwa dan raga anak-anak kita. Jangan sampai seperti itu ibu-ibu ya. Harus tetap sayangi anak-anak kita. Kemudian mengajarkan nilai-nilai seperti itu, artinya kita harus tetap mengajarkan tentang ibadah, mungkin yang muslim tuh sholat, yang mungkin yang itu ke gereja, bisa seperti itu ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat di flip chart yang ke-6 flip chart yang ke-6 tentang perabot di dalam rumah. Nah ini mestinya ada. Nah ini perabot misalnya nih yang pertama, penataan ruang yang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi bagi penyandang disabilitas. Jadi artinya di dalam rumah itu harus ditata bu, jangan sampai si anak kita yang penyandang disabilitas itu merasa terganggu atau tidak enak geraknya. Jadi jangan kasih tempat yang sempit ya, jadi biar leluasa, seperti itu ya. Yang kedua, perabot di dalam rumah seperti lemari pakaian ya, lemari buku, rak piring, rak sepatu, dan lain harus dapat diakses atau dapat diraih ya. Misalnya nih
ibu-ibu nyimpen rak piring jauh dari kamarnya. Nah itu jadi menyulitkan juga ya untuk anak yang ibu harus dekat dari kamarnya ya, seperti itu. Kemudian peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah. Apabila pindah harus diinformasikan, harus dikasih tahu. Misalnya ibu nih, anak ibu tuh tahunya nyimpan baju itu di kamar, terus sama ibu si lemarinya dipindahin ke di ruang tamunya. Nah itu harus dikasih tahu dulu anaknya, nanti biar tidak kebingungan, seperti itu ya. Kemudian perlengkapan peralatan juga yang harus dalam memperlakukan kegiatan seperti tombol. Nah stop kontak itu harus dekat juga, stop kontak harus dekat. Terus adanya kecukupan ventilasi, jadi ventilasi udara harus dekat bu, jadi biar enak udaranya, seperti itu ibu-ibu ya. Artinya kesimpulannya kita harus memperhatikan anak kita yang memiliki keterbatasan, harus tetap menyayanginya bu. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa ya untuk kita. Insya Allah ketika kita ikhlas, sabar merawatnya, itu kan jadi ladang ibadah untuk kita, seperti itu ibu ya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.